Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Mengawali segmen pamungkas, kami akan menginformasikan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. TPUA menyerahkan dokumen yang berisi 20 butir keberatan dalam penyelidikan perkara. Polisi menangkap terduga pelaku penganiayaan seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Sebagai dalang utama, pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Petugas gabungan BNN, Bea Cukai, TNI, dan Polri menangkap sejumlah gembong narkoba internasional dengan barang bukti narkoba sebanyak 2 ton. Narkoba senilai triliunan rupiah ini diangkut kapal berbendera asing di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotics Suppression Bureau, NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kapten Tui alias Mr. Tan, alias Jackie Tan, alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali menjelang ronde ketiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Pusat pelatihan Bali United yang berada di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, dipilih sebagai tempat pemusatan latihan Timnas F1 Bali. Pemain Timnas Indonesia siap menjalani pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan ini dilakukan untuk persiapan timnas menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Pusat pelatihan Bali United dipilih sebagai tempat diselenggarakannya pemusatan latihan yang rencananya akan dilaksanakan mulai 26 Mei hingga 31 Mei mendatang. Dipilihnya tempat yang berada di kawasan pinggir pantai ini karena telah memiliki berbagai fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebutuhan selama pemusatan latihan. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh pihak manajemen pusat pelatihan Bali United menjelang berlangsungnya pemusatan latihan ini. Belasan orang pekerja melakukan berbagai pekerjaan untuk memastikan kesiapan lapangan yang akan digunakan untuk berlatih. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.
Pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Ya, dan pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.